Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ihwatu iman yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha penyayang. Kasih sayangnya meliputi segala hal. Salah satu bukti dari kasih sayang Allah adalah Allah menciptakan alam semesta ini beserta dengan seluruh isinya untuk menunjang kehidupan manusia. Tidak sampai itu saja, Allah juga mengutus para rasul dengan membawa risalahnya untuk disampaikan kepada manusia agar hidup manusia terarah dan mereka dapat menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Meskipun demikian, ternyata tidak sedikit manusia yang malah terlena dengan kehidupan dunianya, terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Hidup hanya sebatas hidup, jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tiba-tiba ajal mereka datang. Kematian menjemput mereka dalam keadaan diri terlalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari itu penyesalan pun tiada berarti, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah oleh kalian sebagian dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula, lalu ia berkata, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Fa'as-saddaqo wa akum minas solihin, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ihwatu iman yang Allah muliakan, ayat tersebut merupakan ungkapan penyesalan dari orang-orang yang lalai dalam memanfaatkan kesempatan hidupnya di dunia ini. Mereka lupa terhadap akhirat, bahkan mereka sama sekali tidak memprioritaskan kehidupan akhirat, sehingga mereka merasa menyesal dan berharap agar Allah menangguhkan sedikit saja waktu kematiannya agar mereka bisa beribadah kembali, agar mereka bisa bersedekah dan melakukan amalan soleh lainnya. Akan tetapi pada hari itu tentu penyesalan tidak ada artinya, sudah tiada berguna. Bahkan permohonan penangguhan kematian mereka pun Allah tolak dengan firman-Nya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ihwatu iman yang Allah muliakan, agar kita tidak mendapatkan penyesalan di akhir, marilah
kita manfaatkan setiap detik kehidupan kita di dunia ini dengan melakukan berbagai macam amalan ibadah. Kita maksimalkan sebaik-baiknya dengan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, sebagaimana nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Igtanim khomsan qabla khomsin. Jagalah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haromika. Jagalah, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Dan jagalah, manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Dan jagalah, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Yang keempat, wa farogoka qabla syaglika. Jagalah, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Dan jagalah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Mari kita dalami nasihat ini. Yang pertama, Rasul menasehatkan bahwa kita diharuskan menjaga waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa waktu muda adalah saat terkuat dalam fase kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekuatan tubuh, nalar dan pikiran yang kritis sehingga kita dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dan Allah memberikan semangat, tekad yang kuat di usia muda supaya kita bisa berikhtiar untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Rasul pun menasehatkan bahwa kita harus memanfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Tubuh ini tidak selamanya sehat, akan ada saatnya kita mengalami sakit. Ketika sehat, kita mampu melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas positif lainnya dengan leluasa. Akan tetapi ketika sakit, tubuh kita melemah dan kita mulai kesulitan dalam menjalani aktivitas rutin kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan, kita biasakan diri kita untuk mengerjakan kebaikan, ibadah, ataupun kebaikan yang lain yang bermanfaat ketika kita sehat sebelum datangnya waktu sakit. Yang ketiga, Rasul juga menasihatkan bahwa gunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kapan saja bisa diambil dengan cara apapun tanpa kita duga, tanpa kita sangka. Oleh karena itu, selagi kita masih punya harta, selagi kita masih mampu, mari biasakan untuk berzakat, berinfak, bersodakoh sesuai dengan kemampuan kita. Zakat, infak, sodakoh bukan hanya tentang nominal, akan tetapi tentang pembuktian keimanan kita, tentang keikhlasan, dan tentang kemampuan kita dalam mengendalikan rasa kikir dan rasa cinta yang berlebih terhadap harta benda. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, yang berikutnya adalah Rasul menasehatkan supaya kita memanfaatkan waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk. Tentu kita memiliki aktivitas masing-masing. Ada saatnya luang, ada saatnya sibuk. Oleh karena itu, marilah ketika kita santai, memiliki waktu yang cukup, memiliki waktu yang luang, kita manfaatkan dengan menambah ilmu, memperdalam ilmu agama kita. Kita hadir di majelis taklim, kita hadir, kita nonton, minimal kita nonton media sosial yang mengajarkan ilmu Islam yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, yang terakhir,
Rasulullah menasihatkan supaya kita memanfaatkan waktu hidup kita sebelum datangnya waktu mati kita. Sudah menjadi sunatullah bahwa segala sesuatu ada ajalnya, ada waktunya. Juga diri kita sendiri tentu memiliki batas usia. Dan sudah menjadi aturan Allah bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan dengan cara seperti apa kita meninggal. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan setiap detik momen di kehidupan ini dengan melakukan berbagai macam kegiatan ibadah yang Allah ridhoi. Kita isi hari-hari kita dengan mengerjakan aktivitas positif yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Hingga saatnya ajal tiba, Allah menjemput kita dalam keadaan kita sedang berbuat baik, kita sedang beribadah, dan husnul khotimah. Ikhwatul iman yang Allah muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan berkesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan pengungkit motivasi bagi diri kita semua agar kita senantiasa berikhtiar untuk mengisi kesempatan hidup di dunia ini dengan melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, dengan mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.